Halo para penonton setia kanal Masa Tua Sejahtera. Suami saya, Bramantio, pasti berpikir semuanya sempurna saat dia diam-diam terbang ke Amerika Serikat bersama sekretarisnya yang muda dan cantik untuk melahirkan anak mereka di sana. Dengan hati-hati, ia menelepon kepala pelayan kami dan memberikan perintah dengan nada tegas. Pak Budi, Anda harus benar-benar tutup mulut. Istri saya sama sekali tidak boleh tahu tentang ini. Pak Budi, yang telah mengabdi pada keluarga kami selama lebih dari 30 tahun, hanya menjawab dengan satu kalimat tenang. Sebuah kalimat yang membuat suami saya di seberang telepon membeku seketika dan menghancurkan kehidupan indahnya yang berwarna mawar hanya dalam beberapa detik. Tuan muda, suara Pak Budi sekeras baja. Nyonya besar sudah menjual rumah mewah seharga 500 miliar rupiah minggu lalu dan telah pergi. Nama saya Anindita Sari. Usia saya 32 tahun. Saya terlahir sebagai putri tunggal dari pimpinan Nusantara Group, salah satu grup konstruksi terkemuka di Indonesia. Tumbuh bergelimang kemewahan, saya menerima pendidikan terbaik dan tidak pernah mengenal arti kekurangan atau kesulitan. Saya naif percaya bahwa hidup saya akan selamanya indah seperti taman bunga, terutama setelah saya menikah dengan Bramantio Wicaksono. Bram adalah cinta pertama dan terakhir saya. 3 tahun lebih tua dari saya. Ia adalah seorang arsitek kepala yang bekerja di salah satu anak perusahaan grup. Meskipun tidak berasal dari keluarga terpandang, ia memiliki bakat luar biasa, ambisi, dan pesona yang lembut. Ia berhasil merebut hati saya dengan kecerdasan, sopan santun, dan janji manis bahwa materi tidaklah penting. Ayah saya, yang telah makan asam garam kehidupan, awalnya sedikit ragu. Namun, melihat kegigihan saya dan kemampuannya yang luar biasa dalam bekerja, beliau akhirnya merestui pernikahan kami. Pesta pernikahan kami adalah acara yang begitu megah hingga menghiasi banyak halaman media massa. Setelah menikah, ayah memisahkan perusahaan arsitektur tempat Bram bekerja menjadi anak perusahaan tersendiri. Sebagai hadiah pernikahan sekaligus ujian baginya, ayah menyerahkan seluruh kendali manajemen kepadanya. Kami memulai kehidupan pernikahan kami di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng senilai 500 miliar rupiah. Warisan yang diberikan orang tua saya secara pribadi. Selama 5 tahun, perusahaan Bram berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di Jakarta. Ia sangat menyayangi dan mencintai saya. Hidup saya dipenuhi dengan hadiah-hadiah mewah dan perjalanan liburan glamor ke luar negeri. Saya percaya bahwa saya menjalani kehidupan pernikahan yang paling sempurna di dunia, sampai malam yang menentukan itu tiba. Malam itu, Bram pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada seikat mawar merah menyala, bunga favorit saya. Ia memeluk saya dari belakang dan berbisik dengan suara lembut. Sayang, besok aku harus mendadak ke Amerika untuk perjalanan dinas. Ada proyek yang sangat besar, sepertinya aku harus mengawasinya langsung, mungkin sekitar 3 bulan. Kamu tidak akan kesepian, kan? Sendirian. Jantungku serasa jatuh. 3 bulan adalah waktu yang sangat lama, tetapi saya sudah terbiasa dengan perjalanan dinasnya yang sering. Sambil melingkarkan lengan di lehernya, saya memaksakan senyum. Pekerjaanmu yang paling penting. Jangan khawatir, pergilah. Di rumah ada aku dan Pak Budi, jadi tidak apa-apa. Malam itu, ia luar biasa mesra. Ia menyiapkan makan malam dengan lilin, menceritakan kisah-kisah lucu, dan berjanji akan mengajak saya berkeliling Eropa setelah kembali dari perjalanan dinas ini. Saya begitu terbuai oleh kemanisannya hingga tidak menyadari apapun, bahwa itu adalah kebaikan terakhir dari seorang pengkhianat, hidangan terakhir bagi seorang terpidana mati. Keesokan paginya, seperti istri yang sempurna, saya bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, memasangkan dasinya, dan memeriksa kembali barang bawaannya dengan teliti. Sebelum ia masuk ke mobil, saya memberikannya iPad Pro terbaru saya. Bawa ini saja. Lebih praktis. Baterai laptopmu kan cepat habis akhir-akhir ini. Aku tidak apa-apa. Di rumah ada MacBook. Memang istriku yang terbaik.
Ia mencium kening saya dengan keras lalu bergegas pergi. Saya berdiri di depan gerbang, melambaikan tangan sampai sedan mewahnya hilang dari pandangan. Ada perasaan aneh yang mengganjal di sudut hati saya. Namun, saya tidak tahu bahwa iPad yang saya berikan dengan santai itu akan menjadi bom waktu yang menghancurkan dunia indah saya yang berwarna mawar. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan, saya kembali ke rumah yang kosong. Tiba-tiba saya teringat beberapa draft desain penting yang harus dikirim ke perusahaan mitra. Saya yakin file itu tersimpan di album foto. Saya membuka MacBook saya, dan pada saat itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Berkat fitur sinkronisasi iCloud yang lupa kami berdua matikan, semua foto dan data dari iPad yang saya berikan kepada Bram muncul di depan mata saya. Di antara foto-foto kerja dan gambar teknis, satu folder foto yang aneh menarik perhatian saya. Namanya manis dan hati-hati, malaikat kecilku. Tangan saya yang sedang menggerakkan mouse berhenti. Firasat buruk menyelimuti seluruh tubuh saya. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mengklik folder itu. Ratusan foto muncul. Bukan foto saya. Bukan juga fotonya. Itu adalah foto-foto USG janin. Kehamilan 12 minggu, 20 minggu, dan yang terbaru, 28 minggu. Di bawah setiap foto, ada catatan penuh kasih sayang yang sekilas bisa saya kenali sebagai tulisan tangan Bram. Putraku, tumbuhlah kuat dan sehat ya. Hari ini ibu menendang-nendang. Ayah sayang kalian. Dan akhirnya, saya melihat foto itu. Seorang wanita muda tersenyum bahagia sambil memegangi perutnya dan memegang hasil USG. Wanita itu tidak lain adalah Riana Lestari, asisten pribadi cantik yang baru direkrut Bram 6 bulan lalu. Seluruh kekuatan di tubuhku seakan lenyap. Tenggorokan saya kering dan telinga saya berdenging. Saya membuka foto-foto lainnya. Foto makan malam di bawah cahaya lilin, foto liburan di resor mewah, dan bahkan foto-foto yang sangat pribadi dan vulgar yang diambil di kamar tidur sebuah apartemen asing. Namun, pukulan terakhir, belati yang paling mematikan, adalah file PDF yang tersimpan di sebelahnya. Dengan tangan gemetar, saya membuka file itu. 2 tiket pesawat kelas bisnis ke California, Amerika Serikat. Tanggal keberangkatan, pagi ini. Lama tinggal, 3 bulan. Dan nama penumpangnya, Bramantio Wicaksono dan Riana Lestari. Saat itu, saya bahkan tidak bisa menangis lagi. Semuanya menjadi begitu jelas. Perjalanan dinas 3 bulan, proyek penting semuanya adalah kebohongan besar. Dia berselingkuh, memiliki anak dengan wanita simpanannya, dan sekarang, dengan uang saya, uang keluarga kami, dia membawa wanita itu ke Amerika untuk melahirkan, untuk memberikan awal yang sempurna bagi anak haramnya. Dan saya, istrinya, yang dengan cemas menunggunya di rumah, telah direduksi menjadi orang-orangan sawah yang bodoh dalam pernikahan saya sendiri. Rasa sakit berubah menjadi kebencian yang sedingin es. Saya telah memberikan segalanya padanya. Cinta, kepercayaan, dan kesuksesan yang diimpikan orang lain. Dan beginikah cara dia membalasnya? Saya menutup MacBook. Keputusasaan dan penderitaan telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang sangat tenang. Saya dididik untuk menjadi pemimpin, bukan korban. Saya tidak akan pernah hancur. Saya akan melawan. Saya berjalan ke telepon internal dan menekan nomor yang sudah saya hafal. Pak Budi. Suara saya bukan lagi suara Anindita yang lemah. Itu adalah suara nyonya besar yang sesungguhnya. Segera datang ke ruang kerja saya. Ada yang harus kita kerjakan. Apa sebenarnya pekerjaan yang dimaksud Anindita? Dan peran apa yang akan dimainkan oleh kepala pelayan yang setia dalam rencana balas dendam yang akan datang? Jika Anda penasaran, segera tekan tombol subscribe dan notifikasi di kanal Masa Tua Sejahtera. Saksikan bersama kami betapa mengerikan harga yang harus dibayar seorang pengkhianat ketika sang ratu terbangun dari tidurnya. Begitu saya menutup telepon, Pak Budi, yang telah bersama keluarga kami sejak saya kecil, tiba. Ia masuk ke ruang kerja.
Rambutnya sudah memutih, tetapi punggungnya tetap tegap, dan matanya selalu memancarkan kecerdasan dan kesetiaan. Pak Budi melihat saya yang duduk tak bergerak di depan MacBook, dan ia juga melihat foto-foto di layar. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menghela napas pelan. Helaan napas itu mengandung rasa kasihan sekaligus pemahaman yang mendalam, seolah ia sudah menduga semuanya. Begitu hanya berdua dengan orang yang paling saya percayai, topeng ketegaran saya akhirnya mulai retak. Saya menundukkan kepala di atas meja, menutupi wajah dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Saya meraung seperti anak kecil. Untuk 5 tahun hidup saya yang dikhianati, untuk cinta suci saya yang dinodai, dan untuk anak yang belum lahir dari sang pengkhianat. Terakhir, saya menangis untuk kebodohan saya sendiri yang tidak mengetahui semua ini. Sikap dingin saya tadi hanyalah topeng. Hati saya sudah hancur berkeping-keping. Pak Budi hanya berdiri diam di samping saya, meletakkan tangannya yang hangat di bahu saya. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada nasihat. Ia tahu bahwa saat ini saya perlu menumpahkan semua rasa sakit ini, membersihkan semua ilusi indah yang pernah ada. Baru setelah air mata saya kering, Pak Budi memberikan handuk hangat dan segelas air. "Nyonya, apakah sudah lebih baik?" Saya mengangguk, menyeka sisa air mata terakhir. "Terima kasih, Pak Budi." Kalau begitu, tatapan Pak Budi menjadi sangat serius. Sekarang waktunya untuk bertindak. Tuan Bram tidak hanya mengkhianati perasaan Nyonya, tetapi juga melakukan tindakan yang merugikan aset Nyonya dan seluruh grup. Saya mengangkat kepala. Rasa lelah seketika berubah menjadi kewaspadaan. "Apa maksud Anda?" Pak Budi mengeluarkan sebuah USB kecil dari sakunya dan mencolokkannya ke komputer saya. Ia membuka sebuah file yang dilindungi oleh beberapa lapis kata sandi. "Nyonya, saya sudah mencurigai gelagat aneh Tuan Bram sejak 6 bulan lalu. Atas perintah Tuan Besar, saya diam-diam mengawasi semua aktivitas keuangan anak perusahaan, termasuk firma arsitektur Tuan Bram. Lalu, apa yang Anda temukan?" Jantung saya mulai berdebar kencang. Tuan Bram menggunakan posisinya sebagai direktur utama untuk menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan fiktif. Sebenarnya, ia menggelapkan dana perusahaan melalui perusahaan cangkang miliknya sendiri. Ia menunjuk sebuah angka di layar. Uang ini, setelah dicuci melalui beberapa rekening, akhirnya ditransfer ke sebuah rekening di Amerika Serikat. Saya melihat angka itu. Hampir 100 miliar rupiah. Hampir setengah dari modal perusahaan. Untuk apa uang itu? Dia sedang mempersiapkan kehidupan baru di Amerika. Nyonya, jawab Pak Budi dengan dingin, bersama sekretaris itu dan anak mereka. Perjalanan dinas 3 bulan ini sebenarnya adalah pelarian. Dia tidak berniat untuk kembali. Dia berencana kabur dengan semua uang itu, meninggalkan Nyonya hanya dengan perusahaan kosong dan tumpukan utang. Belati lain menusuk jantung saya, lebih dalam dan lebih kejam. Dia tidak hanya mengkhianati saya, dia merencanakan penipuan. Menggelapkan aset perusahaan yang telah membesarkan namanya, perusahaan yang dibangun dengan uang keluarga saya. Dia mencoba mengambil segalanya dari saya, cinta dan uang, amarah menelan rasa sakit. "Baik, Bramantyo," saya menggeretakkan gigi. "Kau ingin bermain sampai akhir? Akan kulayani." Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Pak Budi. Tatapan saya bukan lagi tatapan wanita lemah yang terluka. Ada tekad sekeras baja dari seseorang yang terpojok. "Pak Budi." Suara saya tegas dan penuh kekuatan. "Sekarang kita mulai balas dendam. Saya tidak mau berkelahi menjambak rambut dengan berisik. Saya tidak mau turun ke level orang-orang seperti itu. Saya akan menghantam apa yang paling ia banggakan, karier dan uangnya. Apa yang harus saya lakukan, Nyonya?" Mata Pak Budi memancarkan kesiapan. "Pertama," kata saya, "segera hubungi agen properti terbaik. Kita akan menjual rumah ini." "Dijual sekarang juga, Nyonya?" "Sekarang juga." Pak Budi tampak sedikit terkejut. "Tapi Nyonya, jika dijual terburu-buru,
akan sulit mendapatkan harga yang pantas. Saya tahu, potong saya. Tapi saya butuh uang tunai untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari, dan saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya rumah untuk kembali saat dia pulang nanti. Rugi sedikit tidak masalah. Berikan syarat. Jual kepada siapapun yang bisa membayar lunas secara tunai dalam 48 jam. Saya ingin dia sadar bahwa jika kau membuat marah seekor singa betina, tidak ada gunanya lari ke ujung dunia sekalipun. Pak Budi menundukkan kepala. Baik, Nyonya. Akan segera saya laksanakan. Setelah ia pergi, saya tinggal sendirian di ruang kerja yang luas. Air mata telah kering, dan rasa sakit telah menjadi kekuatan. Dalam permainan ini, saya tidak hanya akan merebut kembali apa yang hilang, tetapi saya akan membuatnya membayar harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi, apakah menjual rumah ini sudah cukup? Reaksi gila seperti apa yang akan dilakukan Bramantyo saat mengetahui bahwa ia tidak punya tempat untuk kembali? Perintah saya diberikan dengan tegas. Pak Budi, layaknya seseorang yang telah bekerja puluhan tahun di keluarga konglomerat, segera bertindak. Kurang dari 1 jam. Informasi bahwa sebuah rumah mewah seluas 3,14 meter persegi di Menteng dijual cepat oleh pemilik langsung menyebar di kalangan para pemain besar di industri properti Jakarta. Rumah ini bukan properti biasa. Ini adalah salah satu bangunan ikonik di Menteng, yang dibangun ayah dengan sepenuh hati. Dari setiap ubin lantai hingga sistem keamanan canggih, semuanya adalah yang terbaik. Harga pasaran saat ini setidaknya 500 miliar rupiah. Dan yang terpenting, kepemilikan rumah ini atas nama saya seorang, Anindita Sari. Ini adalah harta pribadi saya, hadiah pernikahan dari orang tua. Inilah kartu truf terkuat saya. Kabar munculnya properti langka ini di pasar segera mengguncang industri. Namun, syarat yang saya ajukan benar-benar mengejutkan. Harga jual 450 miliar rupiah, hampir 10% di bawah harga pasar. Syaratnya, pembayaran harus lunas dalam bentuk tunai atau transfer dalam waktu 48 jam. Telepon Pak Budi berdering tanpa henti. Para broker, para taipan properti, semuanya menunjukkan reaksi tidak percaya. Pak Budi, apa ini benar? Kenapa Nyonya Anindita menjualnya begitu mendesak? Apa ada masalah di keluarga? Pasti ada ceritanya. Mana mungkin properti super premium seperti itu dijual dengan harga segitu? Sesuai dengan skenario yang telah saya susun, Pak Budi menjawab dengan konsisten. Ada urusan keluarga yang harus segera diselesaikan. Nyonya tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Hanya yang serius berminat membeli dan memiliki dana yang cukup yang boleh datang melihat rumah. Yang datang hanya karena penasaran akan kami tolak. Kerahasiaan dan urgensi ini membuat transaksi ini semakin panas. Sore itu juga, puluhan sedan mewah berbaris di depan gerbang rumah kami. Mereka tidak hanya datang untuk melihat rumah, tetapi juga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Nusantara Group. Saya tidak menampakkan diri. Saya duduk di ruang kerja di lantai 2, memantau semuanya melalui kamera keamanan. Saya menyerahkan semua urusan kepada Pak Budi. Ia membawa para tamu berkeliling rumah, memperkenalkan fasilitas, dan berulang kali menekankan syarat pembayaran lunas dalam 48 jam. Banyak yang keberatan dengan syarat pembayaran yang sangat ketat, tetapi di dunia kaum super kaya, selalu ada orang yang tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Dan malam itu juga, seorang kandidat kuat muncul, Pak Tirtayasa, pemilik jaringan hotel terbesar di Indonesia, salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis. Setelah meninjau rumah dengan saksama, ia tidak berkomentar sedikit pun tentang harga. Ia hanya bertanya satu hal kepada Pak Budi. Apakah Nyonya yakin dengan keputusan ini? Pak Budi hanya mengangguk. Sangat yakin, Pak. Bagus, kata Pak Tirtayasa dengan tegas. Besok pagi jam 9. Saya akan kembali dengan pengacara dan membawa tas berisi uang muka. Jika semua dokumen beres, dalam 24 jam, 450 miliar akan masuk ke rekening Nyonya.
Semuanya berjalan lebih cepat dari perkiraan saya. Transaksi bersejarah ini diputuskan dalam waktu kurang dari 12 jam. Keesokan paginya, tepat jam 9, Pak Tirtayasa dan timnya tiba. Di hadapan tim hukum terbaik dari kedua belah pihak, semua proses administrasi berjalan cepat. Saya hanya perlu duduk seperti seorang nona dari keluarga yang bangkrut dan menandatangani dokumen. Setelah tanda tangan terakhir selesai dan notifikasi pesan masuk yang menyatakan 450 miliar rupiah telah ditransfer ke rekening rahasia saya di Swiss muncul, barulah saya bisa bernapas lega. Serangan pertama berhasil dengan sempurna. Saya telah mengubah properti menjadi arus kas raksasa dan siap untuk langkah selanjutnya. Kabar bahwa rumah seharga 500 miliar terjual hanya dalam sehari menyebar seperti gempa bumi. Para tetangga tak henti-hentinya berbisik. Ya ampun, rumah Mbak Anindita dijual. Kok bisa cepat sekali? Pasti bangkrut. Katanya bisnis suaminya hancur. Kasihan ya. Masih muda sudah harus jual rumah untuk bayar utang suami. Saya mendengar semua itu saat perusahaan pindahan tiba. Saya menginstruksikan Pak Budi untuk hanya mengemas barang-barang pribadi saya dan peninggalan orang tua. Semua perabotan mahal yang dipilih langsung oleh Bramantyo saya tinggalkan. Saya tidak ingin membawa satupun barang yang mengingatkan pada masa lalu yang penuh tipu daya. Saat saya menggendong putra saya dan melangkah keluar dari gerbang untuk terakhir kalinya, saya menoleh ke belakang, ke rumah itu. Dulu, tempat ini adalah sarang kami, surga kami. Sekarang, hanyalah kenangan kosong. Tapi saya tidak sedih. Saya tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari sebuah perang yang kemenangannya sudah pasti. Mobil yang membawa saya tidak menuju ke tempat tinggal sementara. Mobil itu langsung menuju sebuah penthouse mewah lain di pusat kota, salah satu aset rahasia yang ayah tinggalkan untuk saya. Di sini, saya akan membangun kembali hidup saya. Dan dari sini pula, saya akan menyaksikan kehancuran orang yang telah mengkhianati saya. Namun, saat saya sibuk menjalankan rencana saya, di belahan bumi lain, di Amerika, Bramantyo dan Riana Lestari masih terbuai dalam mimpi indah mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa rumah yang akan mereka pulangi sudah bukan lagi milik mereka. Kapan telepon takdir itu akan berdering? Dan seberapa gilakah reaksi mereka saat mengetahui bahwa mereka telah kehilangan segalanya? Kepindahan saya berlangsung cepat dan senyap. Sementara seluruh Jakarta heboh dengan berita penjualan rumah super cepat, saya sudah menempati sebuah penthouse di gedung dengan keamanan tingkat tinggi. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh paparazzi atau detektif swasta manapun. Dari jendela kaca raksasa di sini, saya bisa memandang seluruh kota. Namun, Jakarta yang saya lihat sekarang bukanlah kota yang gemerlap, melainkan papan catur raksasa. Dan saya adalah pemain yang menggerakkan bidak-bidak terpenting. Menjual rumah hanyalah langkah pertama. Serangan pendahuluan untuk memotong jalur pulang Bramantyo. Tapi saya tahu itu tidak cukup. Dia masih punya uang dan aset lain di Indonesia. Dan yang terpenting, dia masih memiliki status sebagai suami sah saya. Saya harus mempersempit kepungan. Saya harus merampas semua yang ia miliki dan tidak menyisakan satupun jalan keluar. Keesokan paginya, saya bersama tim hukum mulai menjalankan tahap kedua dari rencana saya, penyitaan dan pembekuan aset. Hal pertama yang harus diurus adalah aset raksasa saya. Selain 450 miliar rupiah dari penjualan rumah, ditambah dengan simpanan 200 miliar rupiah yang diberikan orang tua saya secara terpisah, totalnya menjadi 650 miliar rupiah. Jumlah yang bisa membuat siapapun terbelalak. Saya tidak bisa menyimpan uang ini di bank dalam negeri. Begitu Bramantyo tahu segalanya, dia pasti akan berusaha membekukan rekening saya dan menuntut pembagian harta Gonogini melalui jalur hukum. Dengan bantuan para ahli keuangan terbaik dari Nusantara Group, seluruh 650 miliar rupiah ditarik secara rapi dan dialirkan melalui berbagai saluran investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana di Singapura. Akhirnya, semua dana itu dicuci secara legal dan ditransfer ke rekening rahasia di Swiss yang telah ayah siapkan untuk saya.
Hanya dalam 24 jam, secara administratif, Anindita Sari di Indonesia menjadi hampir tidak punya uang sepeser pun. Selama proses transfer dana, saya secara bersamaan mengambil tindakan hukum yang menentukan. Saya duduk berhadapan dengan pengacara dan menandatangani surat gugatan cerai sepihak. Lampirannya bukan keluhan sentimental, melainkan setumpuk tebal berkas bukti yang dikumpulkan oleh Pak Budi. Foto Bramantyo dan Riana Lestari di bandara, bukti transfer yang menunjukkan penggelapan dana perusahaan sebesar 100 miliar rupiah, dan rekaman percakapan di mana ia mengaku menipu saya untuk wanita simpanannya. Dengan bukti-bukti ini, kata pengacara saya dengan suara percaya diri, kita tidak hanya bisa mendapatkan perceraian dengan cepat, tetapi juga bisa meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah pembekuan darurat atas semua aset atas nama Tuan Bramantyo di dalam negeri, untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti. Itulah yang saya inginkan. Saya tidak butuh sepeser pun dari aset-aset itu. Audi yang ia kendarai, apartemen yang ia belikan untuk orang tuanya, sahamnya yang tidak seberapa di firma arsitektur itu. Semua itu hanyalah debu dibandingkan dengan apa yang telah ia rampas dari saya. Tapi saya ingin merebutnya. Sama seperti ia membuat hati saya membeku, saya ingin dia merasakan ketidakberdayaan saat semua miliknya dibekukan. Gugatan diajukan ke pengadilan, dan hanya dalam sehari, perintah pembekuan aset darurat dikeluarkan. Semua rekening bank atas nama Bramantyo Wicaksono dibekukan. Semua transaksi jual beli dan pengalihan terkait asetnya dihentikan. Jaring telah ditebar dengan sempurna. Di Amerika, ia tidak punya rumah untuk kembali. Di Indonesia, ia tidak bisa menggunakan uang sepeser pun. Dia benar-benar terisolasi. Semua sumber dayanya diputus, seperti binatang yang terpojok. Semua ini selesai hanya dalam 3 hari. 3 hari sudah cukup untuk mengubah nasib seseorang. Saya duduk di penthouse, memandangi sungai Ciliwung yang mengalir tenang. Hati saya anehnya damai. Bukan rasa puas, melainkan kelelahan setelah pertarungan otak yang sengit. Saat itulah Pak Budi masuk membawa ponsel yang bergetar. "Nyonya, Tuan Bram." Di layar tertera panggilan dari Amerika. Seminggu setelah kepergiannya, mungkin ia menelepon untuk menanyakan kabar istrinya yang ia pikir sedang menunggunya dengan cemas di rumah, dan untuk memberikan perintah kepada Pak Budi. Saya tidak mengangkatnya. Saya hanya memberikan ponsel itu kepada Pak Budi. "Angkat, dan katakan persis seperti yang saya perintahkan." Pak Budi mengangguk, menekan tombol jawab, dan mengaktifkan speakerphone. Suara yang penuh dengan keangkuhan yang familiar terdengar dari seberang telepon. "Halo Pak Budi, di rumah tidak ada masalah kan?" "Iya, Tuan Muda. Semuanya tenang." "Bagus. Ingat, tutup mulut." "Oh, sampaikan pada Nyonya, saya sibuk rapat setiap hari. Kalau ada yang tanya, katakan begitu." "Mengerti." Saya duduk diam mendengarkan. Nada memerintah, kebohongan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dalam beberapa detik, dunianya akan runtuh total. Bagaimana reaksinya saat mendengar jawaban takdir dari kepala pelayan yang setia? Suara angkuh Bramantyo memenuhi kesunyian penthouse melalui speakerphone. Ia masih menikmati perannya sebagai direktur utama yang berkuasa, berpikir bahwa semua yang ada di tanah air berada dalam genggamannya, dan istrinya yang patuh sedang menunggunya dengan manis di rumah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang mendengarkan perintahnya bukan hanya kepala pelayan tua, tetapi juga istri yang baru saja ia sebutkan, saya sendiri. Pak Budi tetap tenang seperti biasanya. Ia menatap saya seolah meminta izin terakhir, dan saya mengangguk ringan. Waktunya telah tiba. "Tuan Muda." Pak Budi membuka mulut. Suaranya bukan lagi suara rendah hati seorang bawahan. Itu adalah suara tegas dan jelas dari seseorang yang menyampaikan fakta yang tak terbantahkan. "Ada satu hal yang perlu Tuan Muda ketahui." "Apa itu?" Suara Bramantyo di seberang telepon masih terdengar angkuh, dengan sedikit rasa kesal karena perkataannya dipotong. "Apa Nyonya belanja yang tidak-tidak lagi?"
Pak Budi tidak menghiraukan pertanyaannya. Ia mengucapkan kata demi kata secara perlahan, seperti palu yang menghantam kesombongan Bramantio. Bukan begitu, Tuan Muda. Nyonya besar sudah menjual rumah mewah seharga 500 miliar rupiah minggu lalu dan telah pergi. Hening yang menyesakan berlangsung selama beberapa detik di seberang telepon. Saya bisa membayangkan wajah Bramantio sekarang. Keangkuhannya lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Apa? Apa katamu barusan? Suara yang akhirnya ia keluarkan terdengar serak. Tidak ada lagi nada sombong. Jual rumah? Kau bercanda. Kenapa rumah itu dijual? Dijual ke siapa? Berapa harganya? Rentetan pertanyaan keluar. Dengan suara panik dan bingung, ia tidak bertanya mengapa saya pergi. Ia tidak bertanya kemana saya pergi. Pertanyaan pertamanya masih tentang uang. Tuan Muda, saya tidak tahu detailnya. Pak Budi menjaga suaranya tetap datar. Yang saya tahu, Nyonya menyelesaikan semua prosesnya dengan sangat cepat. Rumah itu sudah memiliki pemilik baru, dan Nyonya juga sudah pindah. Beliau tidak mengatakan kemana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terdengar suara Bramantio berteriak di seberang telepon, diselingi dengan suara sesuatu yang pecah. Wanita itu, beraninya dia melakukan itu di belakangku. Dengan hak apa dia menjual rumah itu? Itu rumah kita. Tuan Muda, sahut Pak Budi dengan dingin. Rumah itu secara hukum atas nama tunggal Nyonya Anindita Sari. Itu adalah harta bawaan beliau sebelum menikah. Nyonya memiliki hak penuh untuk menjualnya. Hening lagi. Kali ini terdengar napas Bramantio yang terengah-engah. Ia menabrak dinding hukum. Ia tahu kata-kata Pak Budi benar. Rumah itu adalah aset terbesar yang selalu ia incar. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyentuhnya tanpa persetujuan saya. Lalu, kemana wanita itu pergi? Suaranya bercampur putus asa. Saya tidak tahu, Tuan Muda. Nyonya tidak meninggalkan pesan apapun. Hanya saja, beliau berpesan jika Tuan Muda menelepon. Saya harus menyampaikan ini. Permainan sudah berakhir. Permainan? Iya. Dan, Pak Budi melancarkan pukulan terakhir. Nyonya juga berpesan bahwa beliau menyiapkan hadiah kecil untuk Tuan Muda. Mungkin sebaiknya Anda memeriksa rekening bank Anda. Dengan itu, Pak Budi dengan tegas memutus telepon, tanpa memberi Bramantio kesempatan untuk bereaksi. Penthouse kembali hening. Saya duduk di sana. Tidak ada rasa kemenangan, hanya hati yang hampa. Drama telah berakhir, tetapi ini baru babak pertama. Di seberang dunia, di sebuah apartemen sewaan mewah di California, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah syok karena telepon itu, Bramantio dengan panik mencoba menelepon Pak Budi kembali, tetapi tidak berhasil. Ia menelepon saya puluhan kali, tetapi ponsel saya sudah diam di dalam laci. Ia menelepon orang tuanya di Indonesia. Apa? Rumah dijual, ibunya berteriak di telepon. Tidak mungkin. Apa anak itu benar-benar melakukan hal itu? Ayahnya lebih tenang, tetapi suaranya penuh kekhawatiran. Bram, tenang dulu. Mungkin dia hanya emosi sesaat. Biar ayah dan ibu coba cari tahu situasinya. Tetapi ketika mereka mendatangi rumah itu, yang menyambut mereka adalah gerbang besi yang tertutup rapat dan petugas keamanan yang asing. Maaf, ini properti pribadi. Anda tidak bisa masuk. Kepanikan yang sesungguhnya melanda. Bramantio mulai memeriksa rekeningnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dan langsung membeku. Rekening giro, rekening tabungan, rekening saham. Di semua rekeningnya di Indonesia, terpampang tulisan berwarna merah dengan jelas, rekening dibekukan atas perintah pengadilan. Ia tidak punya uang sepeser pun di Indonesia. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah kartu kredit internasionalnya. Ia buru-buru memeriksa limitnya. Masih ada. Ia menghela napas lega. Setidaknya ia punya uang untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya di Amerika dan menafkahi Riana Lestari serta bayi mereka yang akan segera lahir.
Ia tidak tahu bahwa itu adalah ketenangan palsu, dan perangkap yang lebih besar sedang menantinya. Kapan ia akan menyadari fakta itu? Dan bagaimana reaksi sang wanita simpanan saat mengetahui bahwa pacar konglomeratnya berada di ambang kebangkrutan? Syok akibat pembekuan aset di Indonesia membuat Bram Anco limbung, tetapi ia berusaha keras menjaga ketenangannya. Ia menghibur diri bahwa ini hanyalah tindakan emosional saya, dan semua akan beres jika ia kembali dan mengucapkan beberapa kata manis. Lagi pula, ia masih memiliki beberapa kartu kredit internasional dengan limit tinggi. Cukup untuk melanjutkan gaya hidup mewahnya di Amerika dan mempertahankan Riana Lestari, kekasihnya yang muda dan cantik. Dia sudah memperhitungkan segalanya. Jika Riana melahirkan di sini dan anaknya mendapatkan kewarganegaraan Amerika, itu akan menjadi kartu trufnya untuk kembali dan bernegosiasi. Dia percaya saya masih sangat mencintainya sehingga akan menerima segalanya. Ia tidak menceritakan semua kebenaran pada Riana. Ia hanya mengatakan bahwa ada sedikit masalah di perusahaan di Indonesia sehingga rekeningnya dibekukan sementara, tetapi semuanya terkendali. Riana, yang hanya tahu cara bersenang-senang, juga tidak terlalu peduli. Selama Bram terus membiayai belanja dan makan malam mewahnya, yang lain tidak penting. Mereka terus makan, minum, dan berbelanja hari demi hari. Bram sengaja menghabiskan uang lebih boros. Sebagai cara untuk memamerkan statusnya dan menyembunyikan ketakutan yang semakin besar di hatinya. Dan akhirnya, pukulan kedua yang paling mematikan datang pada suatu sore yang cerah di Beverly Hills. Hari itu, setelah pemeriksaan rutin di dokter kandungan ternama, Riana merengek pada Bram untuk membawanya ke Rodeo Drive, surga belanja kaum super kaya. Ia sudah lama mengincar tas Hermes Birkin edisi terbatas dari kulit buaya berwarna merah muda. Sayang, rengeknya sambil bergelayut di lengan Bram. Kan sebentar lagi bayinya lahir. Belikan sebagai hadiah perayaan, dong. Nanti kalau anak kita lahir, kan banyak barang yang harus dibawa. Bram merasa mual memikirkan harga tas yang mencapai miliaran rupiah itu, tetapi demi menjaga gengsi dan menyenangkan sang kekasih, ia mengangguk. Apapun yang kamu mau, akan aku belikan. Mereka masuk ke butik Hermes yang mewah. Bram mengeluarkan kartu American Express Centurion, atau yang biasa disebut Black Card, simbol kekuasaan terkuat yang selalu ia banggakan. Dengan ekspresi percaya diri, ia menyerahkan kartu itu kepada staf. Staf itu tersenyum dan menggesek kartu, tetapi senyumnya segera memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Tuan, katanya sambil mengangkat kepala dengan ekspresi menyesal. Maaf, kartu Anda ditolak. Ditolak? Bram membeku. Tidak mungkin. Coba cek lagi. Kartu saya tidak pernah ada masalah. Sudah, Tuan. Beberapa kali. Sistem menunjukkan kartu ini diblokir oleh bank penerbit. Semua mata di dalam butik tertuju pada mereka. Wajah Riana Lestari, yang tadinya asyik mencoba tas, memerah karena malu. Bram, kenapa sih? Bisiknya dengan nada kesal. Kamu belum bayar tagihan bulan lalu ya? Jangan ngawur, bentak Bram. Ia buru-buru mengeluarkan kartu lain, Visa Infinite. Coba pakai yang ini. Hasilnya sama. Tuan, kartu ini juga ditolak. Barulah Bram benar-benar panik. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia mengeluarkan semua kartu dari dompetnya. Semuanya adalah kartu tingkat tertinggi, tetapi jawaban yang ia dapatkan hanyalah ekspresi minta maaf dari staf. Semua kartu kredit yang ia yakini tak terbatas itu telah diblokir. Dia tidak mengerti. Kartu-kartu itu adalah kartu keluarga yang terhubung dengan rekening utama saya. Bagaimana bisa saya memblokirnya? Ia tidak tahu bahwa sebagai pemegang kartu utama, dengan dukungan tim hukum terbaik, saya memiliki hak penuh untuk melakukannya. Saya membiarkannya menghabiskan uang selama seminggu hanya untuk mengumpulkan lebih banyak bukti gaya hidup mewahnya. Bram, maaf ya. Gagapnya pada Riana. Sepertinya ada kesalahan di bank. Kita kembali lagi nanti ya.
Tapi Riana sudah tidak punya kesabaran. Ia meletakkan tas Birkin itu dengan kasar di atas meja. Kayaknya bukan salah Bang Deh. Bramantyo, jujur saja. Kamu benar-benar bangkrut, kan? Bukan. Sama sekali bukan. Sangkal Bram dengan panik. Terus kenapa kartunya tidak bisa? Jangan bohongi aku. Mereka mulai bertengkar di tengah butik mewah itu, di bawah tatapan penasaran dan merendahkan dari orang-orang di sekitar. Akhirnya, dengan rasa malu dan terhina, Bram harus menarik tangan Riana keluar dari sana. Mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Kartu kredit diblokir, dan uang tunai yang mereka bawa hampir habis setelah beberapa hari berfoya-foya. Mereka terjebak di hotel mewah tanpa kemampuan membayar biaya menginap. Telepon dari rumah sakit bersalin tempat Riana mendaftar mulai berdatangan, menuntut pembayaran di muka untuk paket persalinan yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Cinta yang indah dengan cepat digantikan oleh pertengkaran tiada henti karena masalah uang. Aku benar-benar tidak percaya. Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Kamu janji akan membuatku hidup seperti ratu. Sebentar lagi anak kita lahir. Apa kamu mau aku melahirkan di jalanan? Tuduhan Riana menusuk harga diri Bram yang sudah hancur berkeping-keping. Dia telah kehilangan segalanya. Karier, rumah, mobil, uang. Dan sekarang, kekasih yang menjadi taruhan segalanya pun mulai berbalik melawannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, satu pikiran melintas di benak Bram. Ia masih punya satu kartu terakhir. Satu-satunya kartu yang ia yakini bisa membalikan keadaan. Apa itu? Apakah itu benar-benar bisa menyelamatkannya? Atau justru akan mendorongnya lebih dalam ke jurang keputusasaan? Selama Bramantyo dan Riana Lestari menderita dalam mimpi buruk finansial di Amerika, saya di Indonesia sedang menjalankan tahap selanjutnya dari rencana saya, menghilang dengan sempurna. Setelah menjual rumah dan membekukan aset Bram, saya tidak kembali ke rumah utama ayah. Saya tahu itu adalah tempat pertama yang akan dipikirkan Bram dan keluarganya untuk mencari saya. Sebaliknya, saya, Pak Budi, dan putra saya pindah ke penthouse lain. Salah satu properti rahasia keluarga kami yang terletak di puncak sebuah menara di pusat kota, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis. Hal pertama yang saya lakukan setibanya di kediaman baru adalah mematahkan kartu SIM lama yang berisi semua koneksi masa lalu. Saya menggunakan nomor telepon baru, yang hanya diketahui oleh Pak Budi, ayah, dan tim hukum. Akun media sosial saya juga dihapus semua. Anindita Sari, istri teladan dari Direktur Utama Bramantyo Wicaksono, putri konglomerat, secara resmi lenyap dari dunia. Saya melakukan ini bukan karena takut, melainkan untuk membuat Bram merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan yang luar biasa saat menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan atau mengendalikan saya. Saya ingin dia hidup tersiksa oleh pertanyaan. Di mana dia sekarang? Apa yang sedang ia lakukan? Apa serangan berikutnya? Dan kepanikannya datang lebih cepat dari yang saya duga. Setelah syok karena kartu kreditnya diblokir di Amerika, Bram dengan panik menelepon saya. Puluhan, ratusan panggilan telepon hanya disambut dengan nada nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Awalnya, pesannya berisi makian dan ancaman. Anindita, kau main-main apa? Buka blokir kartuku sekarang. Kau pikir aku akan takut dengan kelakuanmu ini? Jangan keterlaluan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan total. Nada bicaranya mulai berubah. Keangkuhan hilang, digantikan oleh kebingungan. Nindita, maafkan aku. Kamu di mana? Tolong angkat teleponnya. Aku salah. Mari kita bicara setelah aku kembali. Semua bisa kita selesaikan. Dan akhirnya, datanglah keputusasaan. Tolong jawab. Aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Riana akan segera melahirkan. Kamu tidak mungkin sekejam ini. Saya membaca pesan-pesan itu, yang dikirimkan oleh Pak Budi melalui sistem pelacak, tanpa emosi sedikit pun. Kejam?
Dibandingkan dengan dia yang melemparkan uang 500.000 rupiah dan meninggalkan saya sendirian di rumah sakit, tindakan saya ini terlalu berbelas kasihan. Karena tidak bisa menghubungi saya, Bram menelepon teman-teman kami bersama. Tetapi semua orang telah menerima instruksi yang sama dari saya. Saya baik-baik saja, tetapi tidak ingin diganggu. Tidak ada yang tahu di mana saya berada, dan tidak ada yang bisa memberinya informasi apapun. Dia seperti berteriak ke ruang hampa. Pada saat yang sama, Ayah dan Pak Budi diam-diam memainkan langkah berikutnya. Mereka tidak hanya menarik dana, tetapi juga memulai kampanye rumor negatif yang disengaja. Informasi bahwa perusahaan Bram terlilit utang dan ia diambang kebangkrutan disebarkan secara halus di kalangan bisnis. Para mitra lain yang tidak terpengaruh oleh penarikan dana mulai cemas dan menarik diri. Perusahaan Bram yang sudah goyah kini benar-benar diambang kehancuran. Bramanco yang berada jauh di Amerika hanya bisa pasrah menyaksikan kerajaannya runtuh melalui telepon yang semakin jarang berdering dari beberapa karyawan yang tersisa. Ia ingin kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah, tetapi tanpa uang dan kartu kredit, ia bahkan tidak bisa membeli tiket pesawat kelas ekonomi. Dia benar-benar terjebak. Terjebak dalam perangkap mewah yang ia gali sendiri. Kepergian saya, keheningan saya, menjadi siksaan mental yang paling mengerikan. Itu membuatnya berhadapan dengan ketidakberdayaan, membuatnya merasakan perasaan ditinggalkan, perasaan yang sama persis dengan yang ia berikan kepada saya. Dari penthouse mewah, saya berdiri di dekat jendela memandang kota. Saya tahu, di suatu tempat yang sangat jauh, seorang pria sedang dengan panik mencari saya, tetapi ia tidak akan pernah menemukan saya yang dulu. Orang yang harus ia hadapi adalah Anindita yang sama sekali berbeda, orang yang akan menentukan nasibnya. Tetapi, sementara Bram tenggelam dalam keputusasaan, apakah Riana Lestari, sang kekasih yang praktis dan cerdas, akan hanya menunggu mati bersamanya? Ataukah ia sedang membuat perhitungannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya dan anak dalam kandungannya? Hilangnya saya bagaikan hantu yang menghantui Bramantio siang dan malam. Ia terdampar di Amerika, tanpa uang, tanpa kekuasaan, berjuang dalam ketidakberdayaan dan ketakutan yang semakin menjadi. Tetapi yang paling merasakan kehancuran ini bukanlah Bram, melainkan Riana Lestari. Apa alasan dia mendekati Bram? Penampilannya yang gagah, mobil sportnya, hadiah-hadiah mewahnya, dan masa depan menjadi seorang nyonya besar. Ia rela hamil dan mengikutinya ke negeri asing pada akhirnya karena janji kehidupan mewah, kewarganegaraan Amerika untuk anaknya, dan harta yang melimpah. Namun kini, semua janji itu hancur berkeping-keping di depan matanya. Mimpi Riana untuk mengubah nasib seketika menjadi mimpi buruk. Mereka diusir dari Hotel Bintang 5 karena tidak bisa membayar dan harus pindah ke motel murah di lingkungan yang kumuh. Rumah sakit bersalin internasional tempatnya mendaftar terus mengirimkan tagihan dan mengancam akan menolak persalinannya jika biaya persalinan yang fantastis tidak dibayar di muka. Makan di restoran mewah digantikan oleh mie instan dan makanan cepat saji. Riana Lestari, gadis cantik yang terbiasa hidup enak, tidak pernah merasakan kekurangan. Perubahan mendadak ini sama sekali tidak bisa ia tanggung. Cinta yang indah pun berubah menjadi pertengkaran tiada henti. Bramanco, lihat dirimu. Teriaknya di kamar motel sempit yang bau apek. Apa yang kamu janjikan padaku? Katamu aku akan hidup seperti ratu. Sekarang bagaimana? Tinggal di tempat kumuh begini, bahkan uang untuk beli vitamin ibu hamil saja tidak ada. Diam. Bram juga sudah tidak tahan lagi. Ia membentak. Kau pikir aku mau seperti ini? Aku sedang berusaha mencari jalan keluar. Jalan keluar? Bagaimana caranya? Cibir Riana, dengan tawa yang penuh ejekan. Hanya duduk di sini, menjambak rambut, dan menelepon nomor yang tidak pernah diangkat. Bramancio, aku tidak peduli siapa istrimu atau apa yang dia lakukan. Yang aku tahu, anak kita akan segera lahir, dan kamu harus bertanggung jawab. Ia mulai mengajukan tuntutannya. Tuntutan dari seseorang yang terpojok dan hanya bisa memikirkan dirinya sendiri.
Sekarang ada dua cara. Suaranya menjadi tegas. 1. Telepon orang tuamu. Suruh mereka jual rumah dan tanah untuk mengirim uang pada kita. 2. Jual saham perusahaanmu sekarang juga. Kau gila, teriak Bram. Orang tuaku punya uang apa? Rumah itu satu-satunya tempat tinggal mereka. Dan saham perusahaan semuanya dibekukan. Bagaimana bisa dijual? Aku tidak peduli. Teriak Riana sambil menangis. Itu urusanmu. Kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab pada kami berdua, jangan salahkan aku jika aku berbuat kejam. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir di tempat kumuh seperti ini. Ia mulai menekan, mengancam akan pergi, akan menggugurkan kandungannya. Ia menggunakan anak dalam kandungannya sebagai alat untuk mengancam pria yang pernah ia sumpahi cinta mati. Bram benar-benar terpojok. Di satu sisi, ada istri yang menghilang bersama kekayaan raksasa. Di sisi lain, ada kekasih hamil yang berubah menjadi gila. Ia mencoba menelepon orang tuanya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah ratapan tangis. Mereka juga telah kehilangan segalanya dan harus menanggung cemoohan tetangga. Dalam keputusasaan, Bram melakukan hal gila. Ia mencari rentenir di komunitas Indonesia di Amerika. Ia menggadaikan paspornya dan menandatangani surat utang dengan bunga yang mencekik, hanya untuk mendapatkan uang sementara demi menenangkan Riana dan membayar biaya rumah sakit. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu adalah cangkulan terakhir menggali kuburnya sendiri untuk masa depannya. Ia telah berjalan masuk ke jalan buntu, jalan yang akan menuntut harga yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan uang. Di Indonesia, saya mengetahui semua gerak-gerik mereka melalui jaringan informasi Pak Budi. Saya tahu tentang pertengkaran mereka, pengkhianatan Riana, dan bahkan fakta bahwa Bram sampai meminjam uang dari rentenir. Saya tidak ikut campur, hanya mengamati dalam diam. Ini adalah karma yang harus mereka tanggung sendiri. Kapal cinta mereka yang dibangun di atas kebohongan dan materi kini perlahan tenggelam, menenggelamkan mereka berdua. Tapi apakah akan tenggelam dengan tenang? Ataukah orang-orang di atas kapal yang akan karam itu akan saling mencabik-cabik untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup terakhir? Dan Riana Lestari yang telah tersadar dari mimpinya, apakah ia akan diam saja menerima nasib, atau akan mengeluarkan kartu perlawanan yang tak terduga? Selagi Bramantyo disiksa oleh utang rentenir dan tuntutan kekasihnya, saya di Indonesia tahu bahwa inilah saatnya untuk melancarkan pukulan terakhir. Secara finansial, dia sudah hancur. Secara emosional, dia terluka. Sekarang saatnya untuk menghancurkan sepenuhnya hal terakhir yang ia pegang. Reputasinya sebagai direktur utama yang kompeten dan firma arsitektur yang ia banggakan. Saya tidak turun tangan langsung. Ayah dan saya mempersiapkan rencana yang lebih canggih, serangan melalui perang opini publik. Senjata yang sama yang sering digunakan oleh orang-orang seperti Bramantyo kini akan berbalik menyerangnya. Melalui seorang informan internal anonim, Pak Budi dengan cerdik membocorkan informasi ke beberapa surat kabar tabloid dan halaman media sosial yang khusus memberitakan berita sensasional. Informasi itu bukan kebenaran penuh, melainkan setengah kebenaran yang sengaja diputarbalikkan. Direktur utama firma arsitektur ternama Bebo Architects, gelapkan dana perusahaan 100 miliar, kabur ke Amerika bersama kekasih gelap cantik, Bramantyo Wicaksono, penipu atau korban. Tinggalkan istri dan anak demi membangun rumah tangga baru. Judul-judul provokatif itu disertai dengan bukti-bukti yang terfragmentasi tetapi sangat meyakinkan. Foto mesra Bramantyo dan Riana Lestari di bandara yang saya sediakan, sebagian bukti transfer dana 100 miliar rupiah yang ia gelapkan ke luar negeri, dan cerita tentang gaya hidup mewah dan boros sang direktur utama yang dikemas sebagai kesaksian anonim dari mantan karyawan. Sebuah narasi yang sempurna tercipta. Seorang direktur utama yang tidak kompeten, yang menggunakan ketampanannya untuk menipu investor, menggelapkan semua uang perusahaan dan melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan perusahaan yang berantakan dan para pemegang saham yang merana. Badai media pun pecah. Publik, yang selama ini bertanya-tanya tentang keruntuhan mendadak BW Architects,
kini mendapatkan jawabannya. Kemarahan meledak. Orang-orang mencaci Bramantyo sebagai penipu tak tahu malu, Don Juan modern. Dan dampaknya datang lebih cepat dari kecepatan berita itu menyebar. Para pemegang saham lain, yang menanamkan uang pada bakat Bramantyo, menjadi sangat marah setelah membaca berita itu. Mereka menyadari telah ditipu. Mereka menyerbu kantor pusat perusahaan menuntut penjelasan dan pengembalian investasi. Tetapi yang menyambut mereka hanyalah kantor kosong dan karyawan yang cemas. Para mitra yang ragu-ragu kini memiliki alasan sempurna untuk membatalkan kontrak. Mereka serempak memutuskan kontrak dan mengajukan gugatan ganti rugi. Kapal bernama BW Architects yang sudah bocor itu kini dihantam gelombang badai dan hancur berkeping-keping. Bramantyo di Amerika hanya bisa pasrah menyaksikan kerajaan fiktifnya runtuh dari layar ponsel. Ia mencoba menelepon dan menjelaskan, "Tidak benar, saya tidak kabur, saya dijebak." Tapi tidak ada yang percaya padanya. Di mata orang-orang, ia hanyalah seorang penipu yang mencari-cari alasan. Orang tuanya juga hanya bisa menangis dalam ketidakberdayaan. Mereka mencoba menjelaskan kepada tetangga dan kerabat, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah tatapan menghina dan bisik-bisik di belakang. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata sekeluarga penipu. Rasa malu dan hina mencapai puncaknya. Mereka kehilangan segalanya. Bukan hanya uang, tetapi juga kehormatan yang mereka anggap lebih berharga dari nyawa. Selama itu, saya dari penthouse saya dengan tenang menyaksikan semua situasi. Saya hanya merasakan keadilan yang dingin. Inilah harga dari sebuah pengkhianatan. Jika dia mencoba membangun masa depan yang gemilang di atas penderitaan saya, maka kini ia harus tenggelam dalam puing-puing yang ia ciptakan sendiri. Tetapi saya tahu ceritanya belum berakhir. Seekor binatang menjadi paling berbahaya ketika terpojok di tepi jurang dan tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Setelah kehilangan karier dan kehormatan, apa yang akan dilakukan Bramantyo sekarang? Apakah ia akan menyerah begitu saja? Atau akan melakukan perlawanan gila terakhir? Dan peran apa yang akan dimainkan Riana Lestari dalam kehancuran ini? Korban? Atau seorang pelarian yang cerdik? Badai media yang saya ciptakan menyapu bersih nama BW Architects dan kehormatan keluarga Wicaksono, menjadikannya abu. Bramantyo, yang pernah dipuja sebagai pengusaha muda, kini menjadi penipu yang dicela oleh seluruh masyarakat. Ia terdampar di Amerika. Tidak hanya kehabisan uang, tetapi juga jalan pulangnya telah terputus. Kehidupan di kamar motel murah menjadi semakin menyesakan. Utang rentenir bertambah seperti bola salju setiap hari, dan kesabaran Riana Lestari, dengan perutnya yang semakin membesar, juga habis. Pertengkaran mereka bukan lagi tentang tas Hermes atau mobil Bentley. Mereka bertengkar karena setiap pengeluaran, bahkan untuk uang receh sekalipun. Bramantyo, sekarang bagaimana? Teriak Riana sambil menunjuk surat ultimatum dari rumah sakit. Kalau minggu ini tidak bayar, mereka tidak mau terima. Apa kamu mau aku melahirkan di jalanan? Sudah. Berhenti berteriak. Bram juga sudah kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Ia menjambak rambutnya. Aku sedang mencari cara, tetapi ia tidak punya cara lagi. Teman-teman memunggunginya. Mitra kerja menuntutnya. Keluarga di Indonesia juga dalam kesulitan. Dia benar-benar terpojok. Akhirnya, setelah semalaman tidak tidur dan menghadapi kenyataan pahit bahwa American Dream-nya telah hancur total, Bramantyo terpaksa mengambil keputusan yang paling pahit. Kembali ke Indonesia, menghadapi kekacauan yang ia ciptakan. Dan yang terpenting, mencari saya. Satu-satunya tali penyelamat yang bisa ia andalkan. Tetapi untuk kembali pun tidak mudah. Tidak ada uang, dan paspornya ditahan oleh rentenir. Ia akhirnya harus menelan rasa malu dan meminta bantuan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah melalui prosedur yang rumit dan panggilan telepon jaminan yang memalukan dari kerabat di tanah air, ia akhirnya berhasil mendapatkan 2 tiket pesawat kelas ekonomi. Penerbangan lebih dari 15 jam dari California ke Jakarta mungkin menjadi penerbangan terpanjang dan terberat dalam hidup mereka berdua.
Mereka tidak saling bicara sepatah kata pun. Bram tenggelam dalam kecemasan dan ketakutan akan kenyataan yang menantinya, sementara Riana hanya diam menatap keluar jendela, tetapi pikirannya pasti sedang menghitung jalan keluarnya sendiri. Permainannya sebagai calon nyonya besar telah berakhir. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada suatu sore yang terik, ketika Bram dan Riana, dengan penampilan kumal dan lelah, menyeret koper murah mereka keluar dari pintu kedatangan. Yang menyambut mereka bukanlah keluarga. Pak Bram, susah sekali kami mencarimu. Sekelompok orang berwajah sangar muncul dan mengepung mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan tato di sekujur tubuh memimpin mereka. Mereka adalah para kreditur, pemegang saham yang ditipu oleh Bram. Orang-orang yang telah berkemah di bandara selama berhari-hari setelah mendengar kabar pelariannya. Siapa kalian? Bram, dengan wajah pucat pasi, secara refleks menarik Riana ke belakangnya. Siapa kami? Pria bertubuh besar itu mencibir. Kami penagih utangmu, bajingan. Enak sekali kau bersenang-senang dengan simpananmu pakai uang kami. Sekarang pura-pura tidak kenal. Bukan begitu. Ini salah paham. Bram berusaha menjelaskan. Salah paham apanya? Sahut yang lain. Sudah jelas beritanya di koran. Kalau hari ini kau tidak bayar utang, jangan harap bisa keluar dari bandara ini selangkah pun. Mereka mulai mendorong dan memaki. Riana Lestari yang hamil menjerit ketakutan, dan suasana seketika menjadi kacau balau. Penumpang lain yang penasaran berkerumun menonton dan merekam dengan ponsel mereka. Dan tentu saja, para wartawan yang telah saya siapkan sebelumnya tiba di lokasi, merekam setiap adegan dari upacara penyambutan dramatis ini tanpa melewatkan satu momen pun. Pemandangan seorang direktur utama yang pernah berjaya, dikepung, dipukuli, dan dicaci maki oleh para kreditur di bandara, seketika menjadi berita utama lainnya. Akhirnya, petugas keamanan bandara harus turun tangan. Bram dan Riana digiring ke ruang keamanan untuk diperiksa. Tetapi saat keluar dari sana, ia sudah seperti mayat hidup. Rasa hina dan malu mencapai puncaknya. Ia kembali bukan sebagai seorang direktur, melainkan sebagai seorang pesakitan. Tapi apakah ini akhir dari kejatuhannya? Atau ada kejutan lain yang menantinya di rumah yang pernah ia kuasai? Upacara penyambutan yang heboh di bandara hanyalah awal dari hari-hari memalukan Bramantyo. Setelah diperiksa dan dilepaskan oleh tim keamanan bandara, ia dan Riana Lestari tidak punya tempat tujuan. Apartemen mewah yang ia sewa untuk Riana sudah disita pemiliknya, dan rumah kami telah dijual. Ia akhirnya terpaksa membawa kekasihnya yang hamil untuk menumpang sementara di rumah orang tuanya yang sempit dan tua di pinggiran kota. Dua orang yang pernah menjadi tuan direktur dan gadis idaman kini terjebak di ruang sempit. Di tengah omelan ibunya, keheningan mencekam ayahnya, dan tatapan menghina dari tetangga, kehidupan indah mereka hancur total, menyisakan kenyataan pahit dan suram. Setelah kehilangan segalanya dan tidak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yang paling licik dan tak tahu malu, bermain drama. Suatu pagi, saat saya dan ayah sedang sarapan di taman yang tenang di rumah utama, seorang pelayan berlari tergopoh-gopoh. Tuan besar, Nona, keluarga Tuan Bram ada di depan gerbang. Mereka berlutut. Saya dan ayah saling berpandangan. Drama yang kami perkirakan akhirnya dimulai. Saya bangkit dari kursi. Biarkan saja mereka berlutut. Buka gerbangnya kalau saya beri isyarat. Saya naik ke kamar, berganti dengan gaun yang rapi dan merias wajah tipis. Saya tidak ingin tampil dengan aura berkuasa. Saya ingin melihat drama apa yang akan mereka mainkan dalam wujud seorang istri yang tersakiti. Melalui layar kamera keamanan, terlihat mereka berlutut di depan gerbang. Bramantyo, ibunya, dan ayahnya. 3 orang. Ibunya menangis meraung-raung, mengadu pada kerumunan penonton yang berkumpul. Ya Tuhan, menantuku marah pada suaminya dan kabur dari rumah. Sekarang anaknya datang untuk memohon ampun, tapi tidak diizinkan masuk. Malang sekali nasibku ini.
Mereka mencoba menekan saya dengan menggunakan opini publik dan rasa iba, cara yang benar-benar kotor. Setelah hampir 1 jam pertunjukan berlangsung dan penonton sudah cukup banyak, saya memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk membuka gerbang. Mereka diantar ke ruang tamu. Begitu melihat saya, ketiga orang itu menyerbu. Bramantyo berlutut di lantai, memegangi kaki saya. Nindita, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Semua itu jebakan dari perempuan bernama Riana itu. Dia pasti menggunakan guna-guna padaku. Orang yang aku cintai hanya kamu. Ibu mertua saya juga menangis meraung-raung. Nindita, tolong maafkan Bram. Dia masih muda dan bodoh. Tertipu orang. Kamu kan istrinya. Kalau bukan kamu yang melindunginya, siapa lagi? Keluarga kita sudah hancur begini. Apa hatimu masih belum luluh? Akting mereka benar-benar meyakinkan. Suami yang terperdaya oleh wanita licik, keluarga malang yang dihancurkan oleh pihak ketiga. Mereka mencoba mengubah saya dari korban menjadi istri egois dan picik yang tidak mau memaafkan. Saya diam saja sampai mereka selesai memainkan peran mereka. Saya menatap pria yang berlutut di kaki saya, pria yang pernah melemparkan uang Rp500.000 dan pergi dengan dingin. Saya melihat ibu mertua yang mendorong putranya untuk meninggalkan saya. Betapa menjijikannya senyum dan kata-kata palsu mereka. Setelah mereka menangis sampai air mata kering dan selesai bicara, saya membuka mulut dengan tenang, suara saya tanpa emosi. Sudah selesai aktingnya? Ketiga orang itu terdiam sejenak. Kalau sudah selesai, kata saya, sekarang giliran saya. Saya memberi isyarat pada Pak Budi. Dengan wajah serius, Pak Budi meletakkan sebuah tablet di atas meja dan menyalakannya. Yang muncul di layar bukanlah video, melainkan puluhan file rekaman dan foto. Dijebak, katamu? Saya tersenyum dingin. Kalau begitu, biar saya tunjukkan pada Bapak dan Ibu siapa yang menjebak siapa. Saya menekan salah satu file rekaman. Suara ibu mertua yang familiar terdengar. Begitu suaminya agak susah, langsung kabur sama laki-laki lain bawa anak. Dasar. Saya menekan file lain. Kali ini suara Bram yang berbisik pada Riana di hotel. Begitu istri bodoh itu tanda tangan suratnya. Semua jadi milik kita. Saya menggulir foto-foto. Foto mesra Bram dan Riana di Amerika. Bukti transfer rahasia darinya untuk Riana. Dan pesan-pesan diskusi mereka tentang bagaimana cara menggelapkan uang saya. Lihat, Pak, Bu. Suara saya menjadi tegas. Apakah ini yang namanya dijebak? Atau ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan matang oleh putra kesayangan Anda berdua? Ibu dan ayah mertua saya kehilangan kata-kata. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa semua tindakan dan perkataan mereka ada di tangan saya. Bramantyo juga terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana saya bisa memiliki semua ini. Dia hanya tahu bahwa drama pertobatannya telah gagal total. Dan masih ada lagi. Saya melancarkan pukulan terakhir. Saya menunjukkan pada mereka riwayat rekening Bank Bramantyo. Catatan penarikan uang dalam jumlah besar dengan alasan yang tidak jelas. Uang ini dipakai untuk apa? Bramantyo? Perlu saya yang katakan. Atau biar pihak berwajib yang mencari tahu. Saya merujuk pada 100 miliar rupiah yang ia gelapkan dari perusahaan. Sebuah kejahatan yang bisa menjebloskannya ke penjara. Ketakutan yang luar biasa terlihat jelas di mata Bram. Dia tahu saya tidak hanya memiliki bukti perselingkuhannya, tetapi juga memegang nyawa sosialnya. Pertunjukan air mata seketika berubah menjadi pengadilan vonis. Mereka datang ke sini dengan harapan bisa membalikan keadaan dengan air mata, tetapi mereka salah. Mereka berhadapan dengan Anindita yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tidak lagi percaya pada air mata, tetapi hanya pada bukti. Namun, setelah kebenaran terungkap, apakah mereka benar-benar sadar? Atau karena terpojok, mereka akan menunjukkan reaksi yang lebih gila. Dan kartu truf yang belum dibuka. Sang kekasih gelap Riana Lestari,
Peran apa yang akan ia mainkan dalam kejatuhan terakhir ini? Konfrontasi di rumah utama berakhir dengan kegagalan telak bagi keluarga Wicaksono. Mereka pulang dengan lunglai, membawa ketakutan yang luar biasa, bukan harapan akan pengampunan. Mereka tahu bahwa saya bukan lagi Anindita yang naif seperti dulu. Saya memegang cukup bukti untuk menjebloskan Bramantyo ke penjara. Papan permainan kini sepenuhnya berada di pihak saya. Namun, saya tidak langsung bertindak. Saya ingin memberi mereka sedikit lebih banyak waktu. Waktu bagi ketakutan untuk menggerogoti mereka. Waktu bagi konflik internal mereka untuk meledak. Dan saya tahu bahwa mata rantai terlemah. Domino pertama yang akan jatuh adalah Riana Lestari. Benar saja, beberapa hari kemudian, sebuah drama baru yang lebih menarik daripada pertunjukan air mata mertua saya dimulai. Riana Lestari, yang kembali dengan memalukan bersama Bramantyo, tidak lagi menerima dukungan mewah seperti dulu. Ia harus menumpang di rumah orang tua Bramantyo. Menghadapi cemoohan ibu mertua, keheningan menakutkan ayah mertua, dan masa depan yang suram. Anak dalam kandungannya semakin besar, tanggal persalinan semakin dekat, tetapi uang tidak terlihat. Mimpinya untuk menjadi istri direktur muda telah hancur. Dan ketika seorang wanita pragmatis tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ia menjadi menakutkan. Ia mulai menekan Bramantyo. Bram, uangnya mana? Kamu janji akan bertanggung jawab pada kami berdua. Sekarang kamu mau anak kita lahir di rumah reot ini? Aku sedang mencari cara. Bram, yang sudah hancur lebur, semakin tidak berdaya menghadapi tuntutan kekasihnya. Beri aku waktu lagi. Waktu? Aku sudah tidak punya waktu lagi, teriak Riana. Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan bertindak. Dan cara ia bertindak adalah dengan memangsa kekasihnya sendiri. Suatu pagi, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ini saya, Riana Lestari. Suaranya di seberang telepon tidak lagi manja, dingin dan penuh perhitungan. Apa maumu? Tanya saya. Saya ingin bertemu dengan kakak. Kita kan punya musuh yang sama. Sepertinya kita bisa bekerja sama. Saya tidak bisa menahan tawa. Bekerja sama? Sungguh konyol. Tapi saya setuju. Saya ingin melihat apa rencana si rubah licik ini. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi. Riana tampak kuyu, tetapi tatapan matanya masih tajam. Ia langsung ke pokok pembicaraan. Mbak Anindita, saya tahu Anda ingin menghabisi Bramantyo. Dan saya punya apa yang Anda butuhkan. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. Di dalam sini, katanya, ada semua bukti transaksi bisnis ilegalnya. Kontrak perusahaan fiktif, rincian pencucian uang, catatan suap kepada mitra. Dulu dia dengan bangga menceritakan semua itu padaku. Dia tidak tahu kalau aku merekam semuanya. Saya terdiam sejenak. Saya tidak menyangka ia akan secerdik ini. Dia telah mempersiapkan jalan keluarnya sendiri sejak lama. Kenapa kau mau memberikannya padaku? Tanya saya dengan curiga. Karena dia mengkhianatiku, kata Riana dengan nada penuh dendam. Dia menjanjikan masa depan, tapi sekarang dia malah mendorongku ke jalan buntu. Aku tidak akan diam saja. Aku butuh uang. Untuk mengganti masa mudaku dan membesarkan anak ini, aku butuh banyak sekali uang. Ia menatap lurus ke arah saya. Beri aku 5 miliar. Sebagai imbalannya, aku akan serahkan semua bukti ini padamu. Dengan ini, kau bisa menghancurkannya secara sosial, bahkan menjebloskannya ke penjara. Dan aku akan mendapatkan uang dan menghilang selamanya dari sini. Itu adalah tawaran yang sangat adil. Saya menatapnya. Wanita muda dan cantik, tetapi jiwanya telah dikotori oleh uang. Rasa jijik dan sedikit kasihan muncul bersamaan. Tapi saya tidak setuju. Apa aku terlihat sebodoh itu? Saya tersenyum dingin. Aku tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk membeli barang seperti ini. Dengan bukti yang aku punya saja, dia sudah cukup kesulitan di pengadilan. Dan kau, sebagai kaki tangannya,
juga tidak akan selamat. Wajah Riana memucat. Ia tidak menyangka saya akan setegas ini. Tapi, lanjut saya, aku bisa memberimu pilihan lain. Daripada menjual bukti itu padaku, bagaimana kalau kau menggunakannya untuk bicara langsung dengannya? Mata Riana berbinar. Ia mengerti maksud saya, dan drama saling memangsa pun dimulai. Sore itu juga, Riana bertemu dengan Bramantyo. Ia tidak lagi menangis atau menuntut. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan memutar rekaman percakapan tentang pencucian uangnya. Bram membeku. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekasih yang begitu ia percayai akan menusuknya dari belakang. Pilih, kata Riana dengan suara sedingin es. Beri aku uang damai 10 miliar. Atau semua ini akan ada di meja polisi besok pagi. Bramantyo benar-benar hancur. Tanpa uang dan kekuasaan, ia kini bahkan diancam oleh kekasihnya sendiri. Ia mencoba memohon dan berjanji, tetapi Riana tidak lagi percaya pada kata-katanya. Konflik antara dua pengkhianat mencapai puncaknya. Mereka saling memaki, menyalahkan, bahkan berkelahi fisik. Pak Budi, yang diam-diam memantau semuanya, merekam seluruh adegan itu. Dua orang yang pernah saling memadu kasih di hotel mewah, kini saling mencabik-cabik seperti binatang buas karena uang. Momen di mana pengkhianatan manusia terungkap dengan paling telanjang. Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan materi pada akhirnya hanya akan berakhir dengan pengkhianatan dan kebencian. Tapi bagaimana drama ini akan berakhir? Bramantyo yang terpojok? Apa yang akan ia lakukan untuk lepas dari ancaman Riana? Ataukah ia akan melakukan tindakan gila terakhir? Menenggelamkan semua orang bersamanya? Pertarungan antara Bramantyo dan Riana Lestari seperti sebuah komedi tragis. Dua orang yang pernah menjadi sekutu dalam kebohongan kini saling menghancurkan. Bramantyo, yang terpojok, tidak punya uang untuk memenuhi tuntutan Riana. Ia menjual barang berharga terakhirnya, bahkan meminjam lebih banyak uang dari jalur ilegal, tetapi masih belum cukup. Keputusasaan dan tekanan mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia hidup dalam ketakutan dan paranoia. Sementara mereka sibuk saling menghancurkan, sidang gugatan cerai saya dan Bramantyo secara resmi digelar. Hari itu, saya melangkah masuk ke ruang sidang. Bukan lagi Anindita yang menderita atau dipenuhi kebencian. Saya merasa anehnya tenang. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengakhiri satu babak yang salah dalam hidup saya. Bramantyo juga hadir. Tetapi ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus kering, matanya cekung, dan tatapannya kosong. Ia duduk di seberang, bahkan tidak berani menatap lurus ke arah saya. Sidang berjalan cepat berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang diajukan oleh tim hukum saya. Dari foto perselingkuhan, rincian penggelapan dana perusahaan, hingga surat pengakuan yang ia tanda tangani sendiri. Semua argumen dari pihak Bramantyo menjadi tidak berarti. Pengacaranya mencoba berargumen bahwa harta bersama harus dibagi, atau bahwa karier Bramantyo juga merupakan aset yang terbentuk selama masa pernikahan. Tetapi pengacara saya segera membantahnya. Yang mulia, suaranya tegas. Seperti yang telah kami buktikan, karier yang dicapai oleh Tuan Bramantyo sepenuhnya berkat dukungan dan fasilitas dari pihak klien kami. Itu bukanlah hasil kerja bersama, melainkan bagian dari proses ujian dalam pernikahan yang gagal. Lebih dari itu, dengan tindakan perselingkuhan sistematis, pengkhianatan, penipuan, dan penggelapan aset, Tuan Bramantyo telah secara serius melanggar komitmen pernikahan dan keluarga, serta menyebabkan kerugian mental yang tidak dapat dipulihkan pada klien kami. Akhirnya, putusan pengadilan dibacakan dengan jelas dan tegas. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai saya. Hak asuh putra kami, Rizky, jatuh sepenuhnya ke tangan saya. Bramantyo tidak memiliki hak kunjung sampai ia bisa membuktikan stabilitas psikologis dan perubahannya. Mengenai harta, rumah seharga 500 miliar dan semua harta bawaan saya diakui sebagai properti pribadi sebelum menikah. Saya memiliki kepemilikan penuh. Dana sekitar 100 miliar rupiah yang digelapkan Bramantyo dari firma arsitektur ditetapkan sebagai utang pribadinya,
Dan ia dibebani tanggung jawab untuk mengembalikannya secara penuh kepada perusahaan yang kini menjadi milik saya. Selama putusan dibacakan, Bramantyo tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya duduk menunduk, seperti orang yang telah menerima takdirnya. Ia kehilangan segalanya, bukan hanya istri dan anak, karier, dan uang, tetapi juga masa depannya. Dengan putusan ini, ia tidak hanya pergi dengan tangan hampa, tetapi juga menanggung utang raksasa yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Saya menang mutlak. Kemenangan hukum yang sempurna. Tetapi ketika saya keluar dari gedung pengadilan dan menghirup udara bebas, saya tidak merasakan kegembiraan. Hanya hati yang hampa. Perang telah berakhir, tetapi lukanya masih ada. Setelah persidangan, kehidupan orang-orang yang muncul dalam cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Saya, seperti yang saya katakan, memulai hidup baru. Saya resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Nusantara Group dan menyibukkan diri dalam pekerjaan untuk menemukan kembali diri saya. Semua cinta saya curahkan pada putra saya, berusaha memberinya masa kecil yang utuh. Sementara itu, Bramantyo, yang kehilangan segalanya, jatuh ke dalam jurang. Dikejar oleh rentenir dan para kreditur termasuk Riana Lestari, ia menjadi buronan. Ia hidup bersembunyi tanpa rumah dan keluarga. Harga sebuah pengkhianatan terkadang lebih menakutkan daripada penjara, dan penyesalan nurani mungkin adalah yang paling menyiksanya. Di malam-malam yang sepi, mungkin ia terus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku menghancurkan kebahagiaan yang diimpikan orang lain? Tapi apakah hukuman berhenti di situ? Ataukah hukum karma terus bekerja dengan cara yang tak terduga pada para kaki tangan lainnya seperti Riana Lestari atau keluarga Bramantyo? Sidang perceraian telah berakhir, tetapi dampaknya terus berlanjut. Kehidupan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan hidup saya kini memasuki jalan gelap yang mereka pilih sendiri. Karma, seperti penagih utang yang paling gigih, satu persatu mengetuk pintu mereka. Yang pertama menghadapinya adalah Riana Lestari. Setelah gagal memeras uang dari Bramantyo dan menyadari bahwa kapal mewah yang ia tumpangi telah karam total, ia dengan cepat mencoba melarikan diri. Tetapi ia meremehkan kekejaman para rentenir. Ketika mereka tidak bisa menemukan Bramantyo, mereka mulai mengejar Riana yang mereka anggap sebagai kaki tangannya. Kehidupan sebagai gadis idaman yang membuat iri semua orang telah berakhir. Riana hidup bersembunyi, terus berpindah tempat. Perutnya yang membesar menjadi beban yang tidak bisa lagi ia sembunyikan, dan ia hidup dalam ketakutan. Akhirnya, tanpa uang dan sandaran, ia harus melahirkan sendirian di rumah sakit umum. Putranya lahir, tetapi alih-alih membawa kebahagiaan, anak itu hanya membawa beban dan keputusasaan yang lebih besar bagi Riana. Ia tidak punya uang untuk membeli susu formula, tidak punya kemampuan untuk merawat makhluk kecil itu. Dan dalam keadaan terdesak, ia melakukan tindakan yang mungkin akan menghantui nuraninya seumur hidup. Suatu pagi, Pak Budi memberitahuku bahwa seorang bayi baru lahir ditemukan di depan gerbang rumah orang tua Bramantyo di desa, disertai dengan surat singkat dari Riana Lestari. Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa anak itu adalah darah daging Bramantyo dan berharap keluarganya mau membesarkannya. Dan ia sendiri, yang tidak punya apa-apa lagi, akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Orang tua mertua saya, yang sudah hancur karena kejatuhan putra mereka, kini harus menghadapi tragedi baru. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bayi itu. Mereka tidak punya uang, tidak punya tenaga, dan yang terpenting, mereka tidak yakin apakah bayi itu benar-benar cucu mereka. Keraguan, rasa bersalah, dan tanggung jawab membuat mereka benar-benar lelah. Dan akhirnya, karma menemukan Bramantyo. Setelah berbulan-bulan melarikan diri dalam kelaparan dan ketakutan, ia akhirnya ditangkap. Bukan karena utang rentenir, tetapi karena tuduhan kejahatan lain. Berdasarkan bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 100 miliar yang saya berikan, polisi telah memasukkannya dalam daftar pencarian orang atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.
Foto penangkapannya yang dimuat di koran membuat saya terkejut. Dalam foto itu, ia kurus kering, kulitnya menghitam, janggutnya tidak terawat, dan matanya kosong. Tidak ada lagi jejak direktur utama yang gagah dan lembut. Dia telah membayar harga yang terlalu mahal untuk kesalahannya. Putusan yang dijatuhkan kemudian adalah 12 tahun penjara vonis yang setimpal untuk pengkhianatan dan keserakahan tanpa akhir. Ketika saya mendengar berita bahwa ia masuk penjara, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Bagi saya, Bramantyo telah mati pada hari ia melemparkan uang Rp500.000 kepada saya di rumah sakit. Kini, ia hanyalah sebuah nama dari masa lalu. Sebuah pelajaran mahal yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya kini bisa benar-benar menutup babak lama dalam hidup saya. Tetapi bayangan anak tak berdosa yang ditinggalkan itu terus menghantui pikiran saya. Anak itu tidak bersalah. Ia tidak seharusnya menderita karena kesalahan orang tuanya. Setelah merenung selama beberapa malam, saya mengambil keputusan. Saya tidak mendatangi keluarga Wicaksono. Saya hanya diam-diam, melalui yayasan amal yang disponsori oleh grup kami, mengirimkan sejumlah biaya hidup setiap bulan untuk anak itu. Jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk memastikan anak itu hidup berkecukupan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Saya melakukan ini bukan karena Bramantyo, bukan juga karena saya mulia, melainkan karena nurani sebagai manusia, dan karena saya tidak ingin ada anak lain yang tumbuh dalam kekurangan dan kebencian. Saya tidak pernah memberitahu mereka siapa donaturnya. Saya hanya ingin menjadi wali diam-diam, memastikan anak itu memiliki masa depan yang lebih baik. Hidup saya perlahan memasuki orbit yang tenang. Pekerjaan di grup semakin lancar, dan putra saya, Rizky, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik hati dari hari ke hari. Dia adalah segalanya bagi dunia saya. Tetapi kadang-kadang, di malam yang sunyi, saya bertanya pada diri sendiri, setelah semua badai ini berlalu, bisakah hatiku menerima cinta baru lagi? Ataukah luka pengkhianatan akan selamanya menjadi bekas luka yang tak terhapuskan? 3 tahun telah berlalu sejak persidangan yang menentukan itu. 3 tahun waktu yang cukup bagi ombak besar untuk mereda dan bagi luka terdalam untuk mulai pulih. Hidup saya kini benar-benar telah menemukan kembali kata ketenangan. Ketenangan yang saya pikir tidak akan pernah saya dapatkan lagi. Saya bukan lagi Anindita yang terkurung di Menara Gading, bukan juga Anindita yang dikuasai kebencian. Saya adalah seorang ibu, seorang pengusaha wanita, dan seseorang yang sedang belajar untuk mencintai diri sendiri lagi. Di bawah kepemimpinan saya dan ayah, Nusantara Group tumbuh semakin kokoh. Tetapi kesuksesan terbesar saya bukanlah pada angka pendapatan atau proyek triliunan. Kesuksesan terbesar saya adalah putra saya, Rizky. Kini berusia 8 tahun. Ia adalah anak yang cerdas, jahil, tetapi juga sangat penyayang. Dia adalah matahari kecil yang menerangi dunia saya. Saya mencurahkan semua waktu luang saya untuknya. Membaca buku bersama, membangun istana dari Lego, dan berjalan-jalan di taman setiap akhir pekan. Saya ingin memberikan segalanya untuknya, membuatnya tumbuh hanya dalam cinta dan rasa aman. Mengenai anak Bramantyo dan Riana Lestari, saya masih diam-diam mendukungnya melalui Yayasan Amal. Saya memberinya nama Bima, dengan harapan hidupnya akan selalu secerah mentari. Anak itu dibesarkan oleh kakek neneknya di desa. Kudengar, setelah semua kejadian itu, ibu mertua saya banyak berubah. Tidak lagi serakah dan sombong, ia hanya diam-diam mencurahkan sisa cintanya untuk merawat cucunya yang malang. Mungkin itu adalah cara penebusan dosanya. Saya pikir hidup saya akan terus berjalan tenang seperti ini, hanya berdua dengan putra saya. Luka pengkhianatan telah memudar, tetapi masih menyisakan ketakutan akan hubungan baru. Saya membangun tembok benteng yang kokoh di sekitar hati saya. Hingga suatu hari, seorang pria datang dan dengan sabar mulai mencairkan benteng es itu. Ia adalah Surya Pranata, arsitek kepala dari sebuah proyek besar yang bekerja sama dengan grup kami. Dia tidak setampan Bramantyo secara mencolok.
Ia memiliki penampilan yang matang dan tenang, dengan senyum yang hangat dan mata yang tulus. Pertemuan pertama kami terjadi dalam sebuah rapat yang menegangkan. Saat saya dengan tajam mengkritik sebuah draft desain, ia tidak berdebat, hanya mendengarkan dengan tenang. Dan beberapa saat kemudian, ia mempresentasikan draft yang sama sekali baru. Tidak hanya menyelesaikan semua masalah yang saya angkat, tetapi juga jauh melampaui ekspektasi saya. Bakat dan kerendahan hatinya menarik perhatian saya. Kami mulai semakin banyak berbincang. Bukan hanya tentang pekerjaan, ia menceritakan kisah perjalanannya dan hasratnya pada fotografi. Saya menceritakan tentang Rizky dan impian saya untuk suatu hari nanti membuka toko roti kecil. Berada di dekatnya anehnya terasa begitu nyaman. Ia tidak mencoba menaklukkan saya dengan kata-kata indah atau hadiah mahal. Ia hanya ada di sisi saya, mendengarkan, memahami, dan berbagi. Ia tahu masa lalu saya. Seluruh Jakarta tahu. Tapi ia tidak pernah sekalipun bertanya atau menunjukkan rasa kasihan. Ia hanya menatap saya dengan tatapan penuh hormat. "Anda wanita yang sangat kuat," katanya suatu kali. "Siapapun yang bisa melewati apa yang Anda alami, berhak untuk bahagia." Perasaan kami tumbuh secara alami dan perlahan, seperti aliran sungai kecil yang merembes melalui celah-celah batu. Dan yang paling menyentuh saya adalah caranya memperlakukan Rizky. Ia tidak mencoba menggantikan posisi seorang ayah. Ia hanya mendekati anak itu sebagai seorang teman besar. Ia mengajari Rizky merakit model, bermain sepak bola bersama, dan menceritakan kisah tentang bintang-bintang. Rizky, yang biasanya pemalu, menjadi sangat lengket padanya. Suatu sore akhir pekan, saat kami bertiga sedang menerbangkan layang-layang di taman, Rizky tiba-tiba bertanya pada saya, "Bunda, nanti Om Surya boleh main terus ke rumah kita, kan?" Saya menatap Surya, dan ia juga sedang menatap saya, di matanya penuh dengan penantian dan harapan. Saya tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Sambil mengelus kepala putra saya berkata, "Kalau anak Bunda suka, tentu saja boleh." Kebahagiaan terkadang datang di saat yang paling tidak kita duga, dalam wujud yang paling sederhana. Mungkin cerita saya sebaiknya berakhir di sini, dengan akhir yang bahagia dan memuaskan. Tetapi hidup selalu memiliki babak yang tak terduga. Beberapa bulan kemudian, pada suatu hari menjelang akhir tahun, saat saya, Surya, dan Rizky sedang berbelanja di supermarket, saya bertemu dengannya lagi, Bramanco. Ia bekerja sebagai petugas keamanan supermarket. Tubuhnya kurus dalam seragam yang kebesaran. Wajahnya dipenuhi guratan penderitaan. Ia juga melihat saya. Ia melihat saya bahagia di sisi pria lain, melihat putra saya duduk di bahu pria itu dan tertawa riang. Ia buru-buru memalingkan wajah dan bersembunyi di sudut, seolah melarikan diri dari masa lalunya sendiri. Mata kami tidak bertemu, tetapi pada saat itu, dari punggungnya, saya melihat segalanya. Penyesalan, kerinduan, dan rasa sakit yang tidak akan pernah sembuh. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menggenggam erat tangan Surya dan berjalan maju bersamanya dan putra saya. Masa lalu benar-benar telah ditinggalkan di belakang. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, pilihannya masing-masing, dan harga yang harus dibayar untuk pilihan itu. Saya memilih untuk memaafkan, bukan untuknya, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya memilih untuk melangkah maju, bukan untuk mencari pengganti, tetapi untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan saya menyadari, kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Perjalanan di mana saya belajar untuk mencintai, mempercayai, dan yang terpenting, setiap kali jatuh, saya belajar untuk bangkit lebih kuat dan lebih tegar. Melihat tawa riang putra saya, melihat pria lembut di sisi saya, hati saya dipenuhi rasa syukur. Badai telah berlalu, dan di baliknya, terbentang langit yang anehnya jernih dan biru.